Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang prediksi kebangkrutan. Nama kelompok yang akan mempresentasikan: 1. Nova Atul Arini, 2. Vera Ardana Putri, 3. Nadila Mundisari, 4. Dwi Arsita Sari, 5. Adinda Salsabila, 6. Sifa Rahmawati. Pengertian kebangkrutan. Kebangkrutan adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Menurut Lesmana, kebangkrutan adalah ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki menurun. Kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini tidak terjadi begitu saja. Ada indikasi awal dari perusahaan yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis secara cermat. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, menyatakan bahwa kebangkrutan sebagai suatu situasi yang dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan. Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai berikut. 1. Kegagalan ekonomi, yaitu kondisi perusahaan kehilangan uang atau pendapatan tidak mampu menutupi biayanya, yang berarti labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang arus kas lebih kecil dari kewajibannya. 2. Kegagalan keuangan, yaitu kondisi perusahaan di mana kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Faktor penyebab kebangkrutan. Menurut Sartono 1994, ada 3 faktor penyebab kebangkrutan atau kegagalan perusahaan, yaitu 1. Perusahaan yang menghadapi technically insolvent. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo, tetapi aset perusahaan nilainya lebih tinggi daripada hutangnya. 2. Perusahaan yang menghadapi legally insolvent. Jika nilai aset perusahaan lebih rendah daripada nilai utang perusahaan. 3. Perusahaan yang menghadapi kebangkrutan, yaitu jika tidak dapat membayar utangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pailit. Secara umum, faktor-faktor penyebab kebangkrutan dijelaskan sebagai berikut. 1. Faktor ekonomi, gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga, dan devaluasi dalam hubungannya dengan uang asing serta neraca pembayaran. 2. Faktor sosial, sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan, cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa. 3. Faktor teknologi. Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan membengkak, terutama untuk pemeliharaan dan implementasi yang tidak terencana. 4. Faktor pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi, pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja, dan lain-lain. 5. Faktor pelanggan. Perusahaan harus mengidentifikasi sifat konsumen untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang. 6. Faktor pemasok. Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerja sama dengan baik karena kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya. 6. Faktor pesaing. Perusahaan juga jangan melupakan persaingan karena kalau produk pesaing lebih diterima di masyarakat. Tanda atau indikator kebangkrutan.
Kebangkrutan yang akan terjadi pada perusahaan dapat diprediksi dengan melihat beberapa indikator-indikator, yaitu 1. Analisis aliran kas untuk saat ini atau masa mendatang. 2. Analisis strategi perusahaan, yaitu analisis yang pada persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. 3. Struktur biaya relatif terhadap pesaingnya. 4. Kualitas manajemen. 5. Kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Upaya dalam menghadapi kebangkrutan dalam suatu perusahaan, yaitu kita harus mampu belajar mengatur keuangan. Kemudian, hindarilah hutang. Selanjutnya, bangun bisnis sesuai dengan pansiom, serta fokus dan konsisten. Prediksi kebangkrutan analisis univariat. Pendekatan tunggal atau univariat bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Perbedaan distribusi variabel keuangan tersebut bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan. Penggunaan metode tersebut akan bisa dijelaskan dengan menggunakan contoh kasus perusahaan kereta api di Amerika Serikat. Pada tahun 1970, beberapa perusahaan kereta api AS yang cukup besar mengalami kebangkrutan. Apakah rasio-rasio keuangan pada tahun-tahun sebelumnya bisa memperkirakan kebangkrutan tersebut? Berikut ini 2 rasio keuangan yang dipilih untuk melihat apakah kebangkrutan perusahaan kereta api tersebut bisa dilihat melalui rasio-rasio keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. 1. Rasio biaya transportasi terhadap pendapatan operasional atau BT atau PO. Biaya transportasi merupakan komponen biaya yang terbesar yang terjadi pada perusahaan kereta api, yang meliputi biaya operasional angkutan kereta, biaya gaji pegawai kereta, dan biaya bahan bakar. Pendapatan operasional terutama berasal dari karcis kereta yang terjual, dan juga pendapatan dari beberapa sumber yang lain seperti pendapatan angkutan barang atau surat pos. 2. Rasio times interest earned TIE, yang merupakan rasio EBIT atau earning before taxes atau interest. Bunga atau interest di sini adalah bunga dari kewajiban obligasi. Apabila diperoleh angka negatif, berarti perusahaan mempunyai earning atau pendapatan yang negatif. Dilihat pada tabel 13.2, rata-rata nilai rasio BT atau PO untuk kedua grup tersebut adalah sebagai berikut. Tidak bangkrut 0,473 dan yang bangkrutnya 0,356. Kelompok perusahaan yang bangkrut mengeluarkan biaya operasional transportasi pada setiap 1 unit pendapatan operasional yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak bangkrut. Sedangkan rasio TIE untuk kedua kelompok tersebut adalah tidak bangkrut minus 0,26 dan bangkrut 2,49. Nampak perusahaan yang tidak bangkrut mempunyai pendapatan atau EBIT relatif terhadap biaya bunga yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok perusahaan yang bangkrut. Perbedaan rasio-rasio BT atau PO dan
TIE antara perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut cukup besar, dan tes statistik T-Student juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada derajat signifikan, yaitu 5%. Apakah rasio-rasio tersebut bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut langkah-langkah untuk menganalisis kemampuan prediksi rasio-rasio tersebut. Yang pertama perlu diaktifkan adalah menentukan titik cut-off atau pembatas yang bisa dipakai untuk menentukan batas perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. Ranking perusahaan berdasarkan rasio-rasio dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu pada tabel 13.3. Di situ ada ranking perusahaan berdasarkan rasio BT atau PO dan TIE. Titik cut-off dihitung dengan cara mencari titik tengah antara dua rasio yang berurutan. Misal, titik 0,5045 merupakan titik tengah antara 0,54524 atau Ann Arbor dengan 0,485 atau Penn Central. Titik cut-off yang menghasilkan kesalahan prediksi paling kecil akan dipilih. Kesalahan prediksi terdiri dari dua tipe, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2, seperti tabel berikut ini. Berikut ini beberapa titik cut-off dan total kesalahan yang dihasilkan. Dilihat pada tabel berikut. Nampak bahwa rasio BT atau PO yang lebih besar dari 0,4305 menghasilkan tingkat kesalahan yang paling kecil. Teknik pemilihan titik cut-off semacam itu mengandung bahaya bahwa karakteristik spesifik perusahaan-perusahaan dalam sampel akan sangat mempengaruhi nilai cut-off. Dan dengan demikian, titik cut-off tersebut tidak representatif atau perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk menghindari kemungkinan semacam tersebut, akurasi titik cut-off bisa diuji dengan menggunakan perusahaan-perusahaan di luar sampel atau uji validasi. Pengujian kemampuan prediksi model univariate tersebut dengan menggunakan sampel perusahaan pada tahun 2000x5 bisa dilihat pada tabel 13.4. Prediksi kebangkrutan pada tahun 2000x5. Jika beberapa variabel dipakai untuk memprediksi, ada kemungkinan hasil yang saling bertentangan akan diperoleh. Untuk mengatasi kelemahan semacam itu, metode prediksi multivariate bisa digunakan. Contohnya, metode tersebut adalah model diskriminan untuk memprediksi kebangkrutan. Dilihat pada tabel 13.5. Misklasifikasi prediksi dengan beberapa variabel. Dapat dilihat ya. Dari tabel di atas dapat dilihat ada beberapa rasio seperti aliran kas atau total utang dan aset bersih atau total aset pada tahun ke-1 menuju tahun kedua. Mempunyai prediksi yang paling baik sebelum tahun-tahun berikutnya yang mengalami kebangkrutan. Dan pada tabel 13.6 ada nilai rata-rata variabel prediksi kebangkrutan, yaitu menyajikan kemampuan prediksi rasio keuangan dengan nilai rata-rata rasio-rasio tersebut dan persentase klasifikasi yang benar dengan menggunakan model diskriminan variabel tunggal. 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan yang tidak bangkrut secara konsisten. 1. Perusahaan yang bangkrut mempunyai tingkat return yang lebih rendah. 2. Perusahaan yang bangkrut menggunakan utang yang lebih tinggi. 3.
perusahaan yang bangkrut mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. 4. Perusahaan yang bangkrut mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Saya akan melanjutkan, yaitu tentang prediksi kebangkrutan analisis multivariate. Salah satu kelemahan model univariate adalah kemungkinan terjadinya konflik antara variabel-variabel yang dijadikan prediksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, model multivariate dikembangkan. Variabel bebas dalam model ini adalah rasio-rasio keuangan yang diperkirakan mempengaruhi kebangkrutan. Sedangkan variabel tidak bebas adalah prediksi kebangkrutan atau probabilitas kebangkrutan. Persamaan diskriminan linier bisa dituliskan sebagai berikut ini. ZI sama dengan A X1 plus B X2 dengan menggunakan data pada tabel yang sama dengan data tabel 13.3 diperoleh persamaan sebagai berikut ini. ZI sama dengan negatif 3,366 X1 plus 0,657 X2. Tabel di atas memperlihatkan skor ZI untuk perusahaan-perusahaan dalam sampel. Persamaan diskriminan yang diperoleh di atas sekarang bisa digunakan untuk memprediksi kebangkrutan pada tahun 20x5. Bisa dilihat pada tabel 13.8 berikut ini. Bukti-bukti internal, yaitu salah satu masalah yang bisa dibahas adalah apakah ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan untuk semua negara, ataukah mempunyai kekhususan. Nilai ZI dicari dengan persamaan diskriminasi sebagai berikut ini, yaitu ZI sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5, di mana X1 yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar atau total aktiva, X2 yaitu laba yang ditahan atau total aset, X3 sama dengan laba sebelum bungan dan pajak atau total aset, X4 sama dengan nilai pasar saham, bisa dan preferred atau nilai buku total hutang, X5 sama dengan penjualan atau total aset. Nah, kalian bisa lihat yang di slide 22 ini, yang dengan nilai pasar itu atau dengan nilai buku tidak bangkrut jika ZI (2,99), bangkrut jika ZI kurang dari 1,81 dan daerah rawannya 1,81 dikurangi 2,99. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di tabel 13.9, yaitu perbandingan internasional rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan. Jadi tabel di samping ini menyajikan perbandingan internasional rasio keuangan untuk perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. Dan coba kalian lihat di samping itu. Selanjutnya, masalah lain yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah banyak perusahaan yang tidak go publik dan dengan demikian tidak mempunyai nilai pasar. Untuk beberapa negara seperti Indonesia, perusahaan semacam ini merupakan bagian terbesar yang ada. Altman kemudian mengembangkan modal alternatif dengan mengganti variabel X4, yaitu nilai pasar saham preferred dan biasa atau nilai buku total hutang. Dengan cara demikian, model tersebut bisa dipakai
untuk perusahaan yang go publik maupun perusahaan yang tidak go publik. Berdasarkan komentar bisa diajukan dalam kaitannya dengan model kebangkrutan semacam ini. Pertama, sampai sejauh ini sangat sedikit pembicaraan teori yang bisa mengaruh penelitian kebangkrutan. Dengan demikian, sedikitnya teori tersebut prediksi kebangkrutan lebih diarahkan ke pencarian variabel relevan dengan coba-coba. Dengan metode pencarian semacam ini, penelitian perlu memperhatikan kemungkinan adanya bias, yaitu model tersebut hanya mempunyai karakteristik yang mempunyai sampel tersebut. Untuk menghindari kemungkinan semacam ini, sampel bisa dibagi ke dalam dua kelompok. Dengan kelompok pertama, analisis mencari model prediksi kebangkrutan. Kemudian model tersebut diuji validitasnya dengan menggunakan kelompok kedua. Varian yang lain adalah dengan menggunakan beberapa metode, menunjukkan bahwa interpretasi prediksi tidak begitu sensitif terhadap perbedaan model-model statistik yang dipilih. Sebagai contoh, suatu penelitian berkesimpulan bahwa untuk suatu set variabel tertentu menggunakan model diskriminasi linear, model diskriminasi kuadrat, dan model logit, yaitu menghasilkan tingkat akurasi yang hampir sama. Nah, selanjutnya, sedangkan penelitian masalah prediksi menggunakan data beberapa periode sebelum kebangkrutan, misal 1, 2, 3, dan 4 tahun sebelum kebangkrutan. Tetapi dalam kenyataannya, analisis tidak pernah tahu kapan bangkrut. Pilihan waktu untuk menyatakan bangkrut sangat tergantung dari beberapa faktor seperti kemampuan bank untuk membantu restrukturisasi keuangan, kebangkrutan perusahaan lain, dan negosiasi dan pekerja. Sampel yang dipilih semacam ini juga membuat sulit untuk menarik kesimpulan terhadap populasi secara keseluruhan. Sampel yang baik tentunya sampel yang memiliki populasi secara keseluruhan. Kalau penelitian kebangkrutan dinilai dari sumbangnya terhadap pengambilan keputusan, akan terasa bahwa penelitian kebangkrutan memberi sumbangan yang cukup substansial, karena keputusan akan lebih baik dengan adanya informasi kebangkrutan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.